Kita jumpa kembali di dalam sesi video di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan segmen review channel, di mana saya akan mereview channel para subscriber yang sudah melakukan pendaftaran. Sekarang saya akan mereview channelnya Iketut Sukiana. Kalau ada pengucapan nama yang salah saya mohon maaf. Dimana kita akan masuk ke dalam channel Iketut Sukiana ini ya, Pak Ketut. Dimana Bapak ini memiliki channel yang niche-nya adalah pariwisata ya, terutama di daerah Bali ya, pariwisata Bali, vlog ya. Oke, ini channelnya sebetulnya kontennya sangat bagus banget ya, kontennya sangat bagus dan jujur kalau saya punya konten seperti ini, wah senang banget ini istilahnya bisa dengan dengan lebih enak lagi bermain di YouTube ya, untuk mencari mencari uang di sini. Bisa dari monetisasi dari AdSense dan bisa dari endorsan. Bekalnya udah ada, tinggal dioptimalkan aja. Mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit saran untuk pengembangan channel ini. Oke, kita sejenak masuk dulu ke dalam Social Blade. Kita masuk dulu ke dalam Social Blade untuk melihat statistik dari channel Pak Ketut ini. Oke, dimana Social Blade ini adalah untuk membaca statistik secara global ya, secara umum. Ini channel Pak Ketut ini sudah mengupload 277 video, luar biasa ini, bagus banget ya untuk upload, jumlah upload. Kemudian subscribernya ada 695, video viewsnya cukup bagus ini ya, 325.000, dibuat November 2011. Ini saya nggak tahu nih jam tayangnya udah dapat 4.000 atau belum. Harusnya sih udah dapat 4.000 ya, kalau ngeliat view segini harusnya udah dapat 4.000. Jadi permasalahannya mandek di subscriber. Meskipun Pak Ketut bilang di dalam form pendaftarannya kalau kesulitan dia dalam mengelola channel adalah dalam melakukan SEO. Nanti kita akan explore di sana. Namun kalau menurut saya sih bukan di SEO-nya, ini kendala channel ini. Kendala channel ini ada di konten, di manajemen konten dan pengelolaan konten. Kenapa kemudian subscribernya masih 965, dan kalau kita lihat dari statistik data dari Social Blade, dalam 10 hari terakhir ya, dalam 10 hari terakhir ini tidak ada penambahan subscriber stuck di 965. Saya nggak tahu kenapa. Namun viewsnya sih naik, jadi tetap ada yang nonton videonya namun nggak subscribe. Oke, viewsnya naiknya lumayan, ada yang 200-an, rata-rata bagus ya, viewnya bagus, puluhan ya, puluhan hingga ratusan. Ini pertanda bagus sebetulnya. Namun kemudian kenapa orang nggak mau subscribe, nanti kita akan coba explore. Mudah-mudahan saran ataupun kritik yang saya berikan bisa diterima dengan baik oleh Pak Ketut untuk pengembangan channelnya. Oke, kita lihat ke dalam future prediction. Kita masuk ke dalam future prediction. Future prediction ini adalah fitur dari Social Blade untuk memprediksi perkembangan channel dalam waktu kedepannya. Boleh dikatakan 80% sampai 90% prediksi dari Social Blade ini akurat ya. Jadi kalau misalkan sebuah channel diprediksi oleh Social Blade pergerakannya dan channel tersebut tidak melakukan perbaikan, maka pergerakannya plus minus 80% sampai 90% akan sama seperti yang sudah diprediksi oleh Social Blade. Dalam kasus channelnya Pak Ketut ini, dalam waktu 2 bulan ke depan subscribernya 800 ya, jadi 800, view-nya jadi 335.000. Dalam 4 bulan subscribernya 900
1900-an, view-nya juga naik dikit, kemudian dalam 6 bulan baru tembus 1000 subscriber, 1200-an lah itu ya. Jadi butuh waktu 6 bulan. Kalau mau monetisasi, asumsi saya sekarang ini channelnya Pak Ketut udah 4000 jam tayang, jadi tinggal nyari subscriber. Untuk mendapatkan 1000 subscriber di sini menurut Social Blade 6 bulan lagi kalau Pak Ketut tidak melakukan perbaikan. Oke, kira-kira seperti itu prediksi dari Social Blade sebagai gambaran terhadap perkembangan channel. Sebetulnya kalau dari view-nya sih oke, kalau menurut saya sih dari view-nya sih oke ya. Meskipun nggak bagus-bagus amat, cuman oke lah gitulah. Intinya ada pergerakan. Namun yang jadi permasalahan di pergerakan subscribernya lambat gitu ya. Kalau 6 bulan baru dapat 1000 subscriber, jadi butuh waktu agak lama untuk monetisasi. Oke, kita balik ke konten Pak Ketut. Dia bilang ya, beliau ini bilang, Pak Ketut katanya bilang kalau kesulitan dia menulis SEO. Sebetulnya sih kalau saya pikir ini udah oke ya penulisannya. Dan kemudian satu lagi, penataan konten perlu diperbaiki di playlist ya. Jadi buat di playlist di sini buat budaya, objek wisata. Contoh aja budaya itu termasuk dengan tarian, upacara keagamaan, kemudian tempat ibadah itu ya, itu bisa dimasukin kegiatan tempat ibadah dan lain sebagainya, itu dimasukin ke dalam objek budaya. Kemudian dimasukin lagi objek satu lagi dalam playlistnya, objek wisatanya alam, kemudian objek wisata biota laut, hewan-hewannya, kemudian kulinernya. Jadi nanti orang yang memang suka segmen itu, karena kan ini segmennya luas ada tempat, ada budaya, ada tempat wisata dan lain sebagainya, itu kan luas. Jadi orang belum tentu suka semuanya. Ada yang suka dengan budaya, ada yang suka dengan kuliner, ada yang suka dengan tempat-tempat pariwisata dan kegiatannya yang lain. Dan kegiatan itu ya bisa juga dibuat playlist tersendiri. Nanti intinya dieksplorasi aja. Jadi nanti orang bisa lebih mengeksplor ke niche yang itu ya. Jadi karena niche Pak Ketut ini luas, jadi perlu diberikan kategori-kategori gitu ya, seperti yang saya buat di dalam Simple Channel. Saya bikin tutorial editing video banyak, jadi saya buat playlist agar orang yang suka Olive dia belajar di playlist Olive, yang suka PSDC dia belajar di PSDC, seterusnya. Oke, kemudian ini yang paling penting untuk meningkatkan subscriber yang perlu diperbaiki adalah kontennya. Secara keseluruhan kontennya udah bagus, cuman penyajiannya masih kurang oke. Dimana Pak Ketut di sini penyajiannya dia hanya memasang musik ya, bikin rekaman, kemudian memasang musik gitu. Jadi tidak ada narasi, tidak ada nilai-nilai yang mau diberikan di dalam video ini. Jadi orang nonton juga ya sebetulnya tertarik gitu, apa sih ini, tapi menimbulkan tanda tanya dan tidak mendapatkan kejelasan dari apa yang dia tonton. Padahal di sini Pak Ketut udah kasih di deskripsi ya, contohnya udah kasih deskripsi, misalkan video dokumentasi kegiatan syukuran pembukaan, kemudian di sini ada penjelasannya sedikit. Jadi kita harus kasih penjelasan, ini makanan apa, ini acara apa, kayak gitu ya. Kalau misalkan Pak Ketut nggak mau ngevlog ada muka kayak gitu, ini kayak saya ada mukanya gini, kedepanin aja nih, kayak disorot seperti yang ada sekarang ini disorot. Cuman diambil aja shoot gambar, nanti kemudian disusun dalam editingnya. Pak Ketut bikin narasinya dengan di dubbing aja gitu, di dubbing atau voice over, dan kemudian kasih tulisan kayak gitu, tulisan tambahan. Iya, memang di dalam proses editingnya jauh lebih rumit, namun kemudian itu nanti akan worth it, akan membuahkan hasil di dalam peningkatan subscriber, karena penontonnya akan merasa mendapatkan manfaat dari channel Pak Ketut ini. Padahal secara keseluruhan kalau saya lihat nih, konten-konten pengambilan gambarnya, syutingnya sudah oke banget gitu loh. Cuman tinggal ditambahin narasi. Kemudian yang seperti saya sudah bilang, Pak Ketut melakukan dubbing.
buat narasi teksnya aja, buat narasi teksnya, dubbing, dan kemudian durasinya ngikutin dari durasi dubbing tersebut. Intinya disusun seperti itu. Memang secara editing jauh lebih ribet dibandingin sekarang ya. Kalau sekarang kan cuma suaranya di mute, kemudian dimasukin audio, musik, dan kemudian diupload. Oke, jadi kemudian itu menurut saya alasan kenapa subscribernya nggak naiknya nggak signifikan, tidak berbanding dengan viewsnya. Viewsnya sih bagus, tapi kenapa orang nggak mau subscribe gitu yo. Jadi kemungkinan besar karena memang nilai dari kontennya dirasakan oleh orang yang menonton kurang memberikan manfaat, jadi orang nggak mau subscribe padahal kontennya bagus. Tinggal perlu diolah lagi, perlu diberi sentuhan lagi, yaitu berupa narasi. Oke, itu aja Pak Ketut masukan dari saya untuk konten. Kalau untuk monetisasi ini lagi saya agak masih belum positif ini channel bisa dimonetisasi atau enggak ya, masih 80%-an lah ya bisa masuk ke monetisasi, sisanya 20%. 20% itu saya ragu, takutnya kena konten yang digunakan ulang. Tinggal nanti di bagian review di monetisasi YouTube-nya itu aja gimana pendapat dari staff yang melakukan review. Karena kalau secara ini dia bisa masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam konten yang digunakan ulang. Arti konten yang digunakan ulang adalah bagian baku mutu, yaitu tidak memberikan nilai lebih di dalam video. Karena hanya dibutuhkan narasi, baik itu suara maupun teks. Bagusnya adalah gabungan dari keduanya, itu narasi, suara, dan kemudian dikasih teks juga pendukung-pendukungnya. Itu selain untuk monetisasi juga yang sudah saya bilang sebelumnya, untuk daya tarik terhadap audiens agar mau subscribe dan kemudian menelusuri konten-konten dari Pak Ketut. Ini kontennya sangat luar biasa sebetulnya Pak Ketut ini. Materinya sangat luar biasa. Cuman eksekusinya masih kurang optimal, jadi coba dioptimalkan lagi, nanti pasti akan bisa membawa manfaat, tidak hanya dari sisi monetisasi melainkan dari sisi endorsan. Kalau Pak Ketut punya bisnis di pariwisata, ini channel ini akan sangat membantu untuk perkembangan bisnis dari Pak Ketut. Oke, kira-kira itu aja. Dan kalau Anda suka dengan jenis-jenis video seperti ini, review video seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel. Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.